قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Iqra. Wahyu. Iqra. Amin. Halaman 155. Lanjut. تعريف النجاسة لغة كل مستقبل شرعا لها تعريفان تعريف بالحد كل مستقبل يمنع صحة الصلاة حيث لا نرخص شرعا تعريف يمنع صحة الصلاة خرج بالمستخرج الذي لا يمنع صحة الصلاة كالمصراف والمخاط فلا يسمى نجاسة شرعا حيث لا مرخص أي حيث لا مجوز خرج بالمحفوظات كقليل الدم والنجاسة التي لا يطرقها الطرف فالشارع رخص فيها أي عفى عنها تعريف بالعبد كما قال صاحب الصفة زباد المسكر المائن والخنزير والكلب مع فرعيهما والسور وميتة مع عظام والشعر والسفينة مأكولات ولا بشر دم والبيض وكل قضاء من السبيلين سوى أصل بشر. Baik, jadi najasah ini ada beberapa cara kita mentakrifkannya. Yang pertama ta'rifun bil haddi. Yang kedua ta'rifun bil addi. Ada dua di sini disebutkan. Ta'rifun bil haddi wa ta'rifun bil addi. Mungkin ada yang bertanya, apa maksudnya ta'rifun bil haddi? Apa maksudnya ta'rifun bil addi? Haddi batasan. Ketika seseorang ingin mengenal sesuatu, maka dia harus mencari ciri-ciri khususnya. Tujuannya apa? Untuk membatasi apa yang dia kenal itu supaya tidak bercampur dengan yang lain. Ada ciri-ciri khusus benda tersebut yang tidak ada pada yang lain. Misalnya kita ingin mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah yang 20 itu bisa dikategorikan 4. Yang pertama ada namanya sifat nafsiyah. Yang kedua ada namanya sifat salbiyah. Yang ketiga ada namanya sifat ma'ani. Dan yang keempat ada sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah misalnya wujud, ya kan? Sifat salbiyah qidam, apalagi baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Ini sifat salbiyah namanya. Dinamakan sifat salbiyah karena sifat-sifat ini akan mengecualikan atau menghilangkan atau kita bahasakan
sifat ini untuk membedakan mana sifat ketuhanan atau mana sifat Tuhan, mana sifat makhluk, begitu. Sifat salbiyah itu sifat yang tidak ada pada makhluk. Sifat yang tidak ada pada makhluk. Kalau wujud ada enggak pada makhluk? Wujud. Ada kan? Ada. Maksudnya wujud itu apa artinya? Ada. Makhluk ada karena diadakan. Allah ada, tidak ada yang mengadakan. Nah, sifat salbiyah itu sifat yang hanya ada pada Allah dan tidak ada pada makhluk. Misalnya kidam. Apa itu kidam? Dahulu. Ada enggak pada makhluk? Tidak ada. Baqa, kekal. Ada enggak pada makhluk? Tidak ada. Mukhalafatul hawadis, tidak ada juga pada makhluk. Karena kita ini pasti ada yang mirip-mirip dengan kita, baik sifat kita, badan kita, apalagi yang lain-lain. Ya, apalagi manusia ini banyak miripnya, sama hidungnya, sama matanya, sama telinganya. Tidak ada orang telinganya besar begitu seperti dream. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Itu namanya mukhalafatul lil hawadis. Qiyamuhu bi nafsihi, tidak membutuhkan yang lain. Berdiri sendirinya. Tidak berdiri di atas arsy, tidak duduk di atas arsy, tidak berdiri di atas bumi. Tidak seperti manusia. Kalau bumi ini goncang, ikut dia bergoncang. Betul atau tidak? Mau begitu digoncang? Bubar antum terus. Nah, itulah manusia itu. Kalau manusia itu ya qiyamuhu bi ghairihi. Duduk, berdiri di atas yang lain. Kalau tidak ada yang lain, tidak bisa dia hidup. Itu namanya makhluk. Bumi, langit, semuanya. Malaikat, kalau malaikat tinggal di langit. Kalau tidak ada langit, mungkin jatuh dia malaikat. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak butuh arsy, tidak butuh langit, tidak butuh bumi. Kalau tidak ada arsy, masa Allah jatuh ke bumi? Ini pikiran manusia namanya itu. Jadi dia bilang Allah itu duduk di atas arsy katanya. Ya. Nanti kalau arsy-nya rusak gimana? Allah cari kursi lagi. Itu manusia punya pikiran. Nah, untuk membedakan sifat Allah dengan sifat makhluk, maka ada namanya sifat salbiyah. Ya qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah dan sebagainya. Tujuannya sifat salbiyah itu untuk membatasi ya pemahaman kita bahwa Tuhan itu tidak seperti makhluk. Ya. Tuhan itu tidak seperti makhluk. Maka diistilahkanlah dengan sifat salbi. Itu berkenaan dengan tauhid. Nah, kembali kepada pembahasan kita, ta'rifun bil haddi itu maksudnya adalah menta'rifkan sesuatu, menta'rifkan suatu kalimat di mana di dalam ta'rif itu beberapa unsur-unsurnya itu adalah sifat-sifat yang tidak ada pada yang lain. Misalnya kita ingin mendefinisikan di sini najasah, najis. Apa itu najis? Maka perlu ta'rif supaya kita tidak mencampur aduk mana najis mana roti. Itu kan?
Misalnya sekarang saya bertanya, apa perbedaan najis dengan roti? Ada yang bisa jawab? Kalau nggak bisa jawab, berarti nggak pernah makan roti ini orang-orang ini. Hah? Apa perbedaan najis dengan roti? Nah, ketika kita ingin menjawab pertanyaan itu, maka kita harus mencari apa? Ciri-ciri khususnya. Begitu. Atau enggak usah najis dengan roti lah. Roti dengan apa ya? Atau pentol dengan bakso. Nah, katanya bingung lagi dia orang-orang. Apa perbedaan pentol dengan bakso? Nah kan hafal dia itu. Jadi dia sering makan bakso. Perlu kita mencari ciri-ciri khususnya. Itu namanya haddun. Haddun itu pembatas supaya yang lain tidak masuk gitu. Haddun namanya. Sedangkan ta'rifun bil addi itu bilangan. Misalnya najis itu banyak macamnya. Air itu banyak macamnya. Berapa macam air yang dipakai bersuci? Disebut satu persatu. Ma'us syamsi wa ma'ul aini wa ma'ul bi'ri wa ma'ul borri wa ma'ul, ya kan? Ya kan air bor semua antum pakai itu. Ma'ul bahri, apa lagi? Hah? Ma'un nahri. Itu namanya ta'rifun bil addi. Ta'rifun bil addi. Nah, di sini disebutkan najis itu banyak. Ta'rifun bil addi kama qala sahibu Safwatiz Zubad. Mentarifkan najasah itu dengan addi, dengan macam bagian-bagiannya, maksudnya bagian macam dengan bagian berbeda. Kalau bagian itu yang menyusunnya, kalau macam itu ya macamnya gitu. Ya. Misalnya tadi air, ada ma'ul aini, ma'un najasati. Ya. Nah, ini ta'riful addi bil addi al-muskirul mai'. Cairan yang memabukkan. Cairan yang memabuk. Apapun nama cairan, kalau memabukkan itu dia najis. Wal khinziru, babi zahirnya, berjasadnya maupun ya lemaknya, anaknya, pokoknya jilatannya semuanya itu ya bekas babi itu semua dinamakan najis. Wal kalbu, anjing, wal kalbu ma'a far'aihima, dengan keturunannya, khinzir, kalbun. Bagaimana kalau salah satunya kambing menikah sama kawin sama babi, lahir anak kambing, apakah boleh dikurban anak kambing itu? Tidak. Atau boleh? Tidak, karena salah satu induknya itu ya binatang yang najis. Begitu juga kambing dengan anjing. Lahir anjing, apalagi lahir anjing. Lahir sapi saja misalnya, itu tidak boleh. Dia mengalahkan yang halal itu. Jadi haram. Wasur, mana sur? Baqiyatus syurb fi famil hayawanat mimma'in aw ma'i'in. Sur itu bekas, misalnya kucing minum di cangkir kita atau di bejana kita,
Jika diyakini mulut kucing itu tidak najis, secara zahir dia tidak pernah kita lihat makan najis. Kita yakin bahwa mulutnya itu bersih. Kecuali kita lihat tadi dia lagi makan tikus. Dia makan tikus gitu. Karena dia mau minum, cari cangkir kita, dia minum di cangkir kita. Kira-kira gimana hukumnya itu? Mutanajis. Fa in tanajjasa fa huwa najisun. Jika yang mulutnya itu mutanajis, berarti air yang diminum itu atau bejana yang dia sentuh itu najis. Wala yathuru illa biulughi bima'in katsir. Tidak bisa mulutnya itu bersih kecuali setelah dia memasukkan mulutnya ke air yang besar. Au bi ghaibatihi muddatan yaghlibu fil 'adati annahu ligha fihi wa lagha fihi. Atau dengan dia selamkan mulutnya itu selama ya semasa kira-kira akan menghilangkan najis yang ada di mulutnya. Yang berikutnya wa maitatun ma'al 'izam. Apa maitah? Bangkai. Bangkai termasuk juga izamnya, tulang belulangnya, wasya'ar, rambutnya, bulunya, wasyub. Sub itu yang bulu yang dalam, yang di dalam. Sya'ar yang di luar. Semuanya ikut najis. Misalnya ada ayam yang mati ditabrak di jalan. Kalau masih sekiranya nyawanya masih kemudian disembelih, itu masih halal dimakan. Tapi kalau mati di bangkai, lebih baik atau harus dibuang, dikuburkan saja. La ma'kulah walal bashar. Walal bashar waddam. Ya. Ma'kulah ini ya yang dimakan. Walal bashar, bashar manusia. Kalau manusia itu kalau mati dia tidak najis. Kalau mati dia tidak najis. Jenazah itu dimandikan, kemudian dikafani dan disolati, kemudian dikuburkan. Waddam, nah darah, terutama darah haid itu najis, kotor. Maka dinamakan dengan kul huwa azza, ya. Yas'alunaka 'anil mahid, kul huwa azza, fa'tazilun nisaa fil mahid. Fala taqrabuhunna hatta yadhurna. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, tentang masa haid, tentang wanita yang haid. Qul huwa adza. Jawablah, sampaikan kepada mereka, huwa al-haidu al-mahidu huwal adza. Yaitu darah kotor. Darah apa? Kotor, alias najis. Bukan najis mughallazah seperti najis anjing, babi. Pokoknya najis yang keluar dari manusia itu tingkatannya najis apa? Mutawassitah gitu ya. Bukan bukan muhaffafah. Nanti dibilang muhaffafah dipercik-percik saja. Kalau muhaffafah itu seperti kencing bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan, kencing bayi perempuan disamakan seperti kencing papuk-papuk perempuan. Alias harus
bersihkan sempurna pakai air. Kalau bayi laki-laki sebelum dia makan makanan yang lain, dia hanya minum air ASI saja, maka cukup, ya boleh dipercik-percikkan. Itu namanya najis muhaffafah. Itu yang saya dengar dari guru-guru saya dan apa yang kita pelajari. Kalau salah, koreksi. Apa saya bilang tadi? Wadam. Ya. Kul huwa aza. Bahwa haid itu kotor. Fa'tazilun nisaa bil mahid. Jauhilah wanita itu di saat haidnya. Ya, izal maksudnya tidak menggaulinya. Ya. Bukan berarti memenjarakannya, tidak diberikan masuk kamar, tidur di luar rumah. Bukan begitu ya. Wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Janganlah kau mendekati istrimu itu, maksudnya menggaulinya, hatta yadhurna, sehingga dia mandi bersih. Yadhurna. Ada sebagian mengatakan yadhurna itu kalau sudah selesai haidnya, walaupun belum mandi, boleh digauli. Tapi itu mazhab yang lain. Dalam mazhab kita, yadhurna wa fi qiraatin yatatahharna. Yadhurna, tapi dalam qiraat yang lain mengatakan yatatahharna. Setelah dia mandi bersih. Sehingga dia mandi bersih. Baru boleh didekati. Kalau sekedar tidur sama dan sebagainya, ya itu tidak apa-apa. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Dalam hadis itu. Lakukanlah apa yang kamu mau kepada istrimu yang sedang haid itu, kecuali nikah yang tidak boleh. Ya. Nikah yang dimaksud adalah apa? Jima. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah apa saja ya kepada istrimu yang sedang haid itu, illa nikah, kecuali nikah, kecuali jima, kecuali bersetubuh. Itu yang diharamkan. Kalau batas itu baina surrah wa rukbah. Itu yang tidak boleh diapa-apakan kalau istrinya sedang haid itu. Baina surrah wa rukbah. Nah, kalau bawah, atas dan sebagainya boleh saja. Tergantung selera Anda. Baik. Yang berikutnya wal qai'u. Wal qai'u muntah. Ini najis muntah. Wadam wal qai'u al baulu, al baul kencing, wal ghaid kotoran, wadam darah, wal qai'u apa qai'u? Muntah, wal qai'u qaih itu nanah itu yang keluar dari wal wadi, wal mazi, keluar dari kemaluan ini. Nah, di saat orang suka menghayal-hayal, nonton-nonton tidak keruan, mazi, wadi, itu najis semua. Ya, jangan suka nonton-nonton tontonan yang haram-haram itu. Itu bisa merusak otak, bisa merusak mental, sulit menghafal. Nanti hafalannya melayang kemana-mana. Ya, hindari tontonan-tontonan yang kotor-kotor. Ya. Karena akan memicu syahwat. Syahwat nafsu ini akan menyebabkan orang
binasa. Ya. Wal khamar, arti hamar umul khaba'is. Hamar, kalau hamar di akhirat itu halal. Kalau hamar di dunia apa hukumnya? Haram. Mana bendanya juga najis, hukum konsumsinya adalah haram. Nanti khamar di akhirat kita minta itu. Man syaribal khamra fid dunya lam yashrabhu fil akhirah. Siapa yang minum khamar di dunia, dia tidak akan mendapatkan khamar di akhirat. Tidak akan minum khamar di akhirat. Khamar di akhirat itu tidak dalam bentuk botol. Kalau di dunia kan pakai botol ya, pakai botol gitu. Kalau di akhirat itu tidak pakai botol dia. Ya. Seperti segara luas, sungai itu, seperti sungai Belimbing itu. Ya. Isinya khamar semua, masyaallah. Ada sungainya itu air, anhar mimma'in gairi asid. Ada anhar min labanin lam yataghayyar ta'muh. Ada anhar min khamrin wa anharum min khamrin lazzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa. Ada 4 sungai itu. Antum tinggal mandi saja di sungai itu sambil minum-minum. Nanti tenggelam nanti. Tapi tenang, kalau tenggelam di surga nanti dicari sama bidadari itu. Ya. Antum tidak akan mati-mati. Karena mati itu sudah digorok dia. Ceritanya nanti di akhirat itu, ya, yang namanya mati ini dipertontonkan itu di hadapan orang banyak itu. Ya. Sembelih dia, mati. Maut itu sembelih. Maka sejak itu tidak akan ada orang mati. Di surga tidak ada orang mati. Di neraka juga tidak ada orang mati. Hidup terus. Yang di surga hidup dengan kenikmatan. Yang di neraka hidup dengan siksa. Ya. Walaupun dibakar dia pakai api itu, tidak akan mati-mati dia. Supaya dia terus-menerus merasakan yang namanya siksa akibat tidak pernah sholat, akibat dia berzina, akibat dia minum khamar. Nauzubillah min dzalik. Allahu akbar walillahil hamd. Aduh, sariawan ini. Wa kullu ma zahara min as-sabilaini siwa aslil basar. Dan termasuk semua apa yang keluar dari 2 jalan alias kubul dan dubur. Siwa aslil basar, kecuali asal manusia. Apa itu asal manusia? Mani. Ini hanya pendapat Imam Syafi'i. Kalau imam yang lain mengatakan najis itu mani. Karena sama tempat keluarnya. Tapi Imam Syafi'i, wah, tidak mau beliau, bagaimana saya bilang najis, kata beliau ini. Kalau saya bilang najis ini mani, berarti najis kita semua ini, kata beliau. Ya, dari Imam Syafi'i itu begitu. Oh, kok berani berbeda dengan imam-imam yang lain, dengan gurunya, Imam Malik dan sebagainya. Tidak apa-apa, yang penting manusia ini tenang kan. Nanti dibilang najis ini manusia ini, karena mani najis, lahir dari benda najis. Nanti minder manusia itu. Wah, minder kita ini. Kita ini memang berasal dari najis. Apa bedanya kita dengan anjing kan? Kan begitu pikirannya orang tuh. Maka untuk menghilangkan ya
hal-hal tersebut, Imam Syafi'i berpendapat, berijtihad lah. Oh, mani ini tidak najis. Dan ijtihad Imam Syafi'i itu merembet ke seluruh fikih yang berkenaan dengan air mani. Misalnya, kalau ada orang menemukan bekas air mani di sarungnya, apakah boleh dia pakai sholat? Oh, boleh. Ya, boleh dia pakai sholat. Gitu. Kecuali kalau bercampur dengan cairan sebelumnya, misalnya wadi, mazi, ya, itu najis dia. Kalau air mani saja itu tidak najis. Wala di sini apa ya? Wala banu ma la yuqalu lahmu. Air susu binatang yang tidak dimakan dagingnya. So anjing, babi, ya. Wa sya'ru ghairil ma'kul izam fasala hal hayatih. Dan rambut binatang yang tidak dimakan, jika rambutnya itu terlepas dari badannya saat hidupnya. Kalau bulu ayam itu tidak najis, ya, karena biasanya diambil waktu ayam itu masih hidup atau sudah disembelih. Saya disembelih ya, kita lebaran apa sekarang? Oh, ada lebaran sekarang ya. Sudah habis lebaran. Tinggal 1 Muharram. Ya. Perlu juga kita sembelih ayam nih 1 Muharram ini. Teman-teman yang ngekos ini. Blend-blend api kan. Bakar-bakar ayam. 1 Muharram. Ya Allah ya Rabb. Hari apa 1 Muharram nanti? Hari Rabu atau Kamis? Rabu. Ya itu 1 Muharram. Kalau orang merayakan 1 Muharram dengan petasan petasan, ya kita rayakan dengan bakar-bakar ayam. Bagaimana? Setuju? Setuju. Nanti kita lihat. Baik. Wal ma'u sa'il idza kharaja minal ma'idah. Dan air yang mengalir, ya, atau cairan yang mengalir jika keluar dari ma'idah. Ma'idah ini bagian dalam perut kita itu. Apalagi orang yang sudah dioperasi itu banyak cairan yang keluar. Yang sendirinya banyak keluar cairan. Orang yang operasi itu karena ada gangguan dari organ tubuhnya di dalam, apakah dia bengkak, bernanah, ya berdarah. Kalau dia sudah dioperasi, dimasukkan selang besar, taruh sini atau di sini. Misalnya dia sudah operasi usus buntu, masukkan selang, jahit selang. Jadi ditaruh kantong di ujung selang itu. Nanti cairan-cairan itu keluar dari sana. Nah, semua yang keluar dari ma'idah kita itu hukumnya apa? Najis. Allah Subhanahu wa taala alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang mau bertanya? Alhamdulillah. Ada pertanyaan ke? Ya silahkan. Waalaikumsalam.
Ya. Baik. Jadi air kencing bayi perempuan itu di dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa sama dengan ya urinnya orang dewasa kalau bayi perempuan. Ya. Sama dengan urinnya bayi orang dewasa. Seperti tadi saya katakan, kencing bayi perempuan dengan kencing ya paku-paku itu sama hukumnya, harus dibersihkan sempurna. Dia masuk dalam kategori apa? Najis mutawassitah, beda dengan ya muhaffafah. Di antaranya adalah ya kencingnya bayi laki-laki itu najis muhaffafah ya. Baik. Jadi begini. Semua apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu di balik itu ada banyak hikmahnya, banyak ilmu yang harus kita teliti, Jangan kemudian kita berasumsi apakah ini diskriminasi. Itulah yang menyebabkan orang atau sebagian orang salah dalam bersikap, terutama kepada wanita. Ada yang terlalu menindas, merendahkan, ada yang terlalu mendewa-dewakan wanita. Seperti halnya Panji Gumilang. Dia menganggap bahwa wanita itu dipinggirkan karena enggak diberikan jadi imam, katanya, enggak diberikan. Akhirnya dia minta supaya wanita itu dibebaskan jadi imam, jadi khotib. Nah, ini salah cara memahami apa yang telah ditetapkan, diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada istilah diskriminasi. Kalau wanita tidak biasa berdakwah dengan ceramah, wanita itu bisa berdakwah dengan apa namanya, pakaian busananya, ya kan? Ini wanita-wanita ini sedang berdakwah ini. Tuh, lihat muknahnya, Masya Allah, Islami. Tidak perlu dia bicara di hadapan orang banyak begitu. Ya, tidak perlu dia bicara. Dia memperlihatkan ya busananya yang bagus, sempurna, besar dan sebagainya, itu sudah dakwah. Terutama kepada anak-anaknya. Karena ibu itu adalah madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Bagaimana anak-anaknya berpakaian sopan sementara dia tidak berpakaian sopan seperti sebagian artis kita lihat di televisi, memamerkan aurat. Bagaimana anaknya menjadi muslimah yang baik? Kita harus menyamakan ya tugas laki-laki dan perempuan harus sama begitu. Kalau laki-laki jadi imam, perempuan boleh jadi imam. Misalnya, jangan ada diskriminasi, ya kan? Sama seperti ini. Jadi kencing atau air kencing bayi laki-laki itu lebih rendah dibandingkan dengan ya urin daripada bayi perempuan. Ini pernah ada penelitian mengambil 30 sampel, 15 laki-laki dan 15 perempuan. Adapun dalam rangka meneliti, ya tentunya harus ada ahlinya, ahli kedokteran. Nanti di rumah sakit mungkin dia melibatkan pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan laboratorium, ya kan, dibawa kepada laboratorium. Ya, jadi dalam penelitian itu ya
di laboratorium itu. Jadi kandungan kandungan zat yang ada pada bayi perempuan itu lebih tinggi kandungan kotornya daripada laki-laki begitu. Sehingga harus dinetralkan dengan siraman air, tidak cukup dengan dipercikkan. Jadi untuk menetralkan ya zat yang ada pada bayi perempuan itu tidak bisa hanya dipercikkan, tapi harus disiram ya, seperti hal biasanya. Ya. Nanti penjelasannya lebih lanjut ya. Jadi zat kotornya itu lebih tinggi daripada bayi laki-laki. Itu salah satu yang mukjizat lah bagi Rasulullah SAW. Beliau ya bisa meneropong bagaimana kandungan kotornya ya, tingkat kotornya ya, urinnya bayi laki-laki dengan urinnya bayi perempuan. Sama seperti beliau menyuruh kita ya, kalau ada jilatan anjing di bejana kita itu disuruh kita membasuhnya 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Siapa yang beritahu kita itu? Rasulullah SAW. Kalau tidak ada pemberitahuan dari Rasulullah, mungkin kita basuh seperti biasa pakai rinso, pakai apa. Tidak kita tahu. Ternyata di kotoran anjing itu ada najis atau virus yang tidak bisa dibasmi kecuali dengan tanah. Ya. Harus dibasuh 7 kali. Nah, itu hikmah dibalik semua yang berkaitan dengan najis ini. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah waktunya ya kita istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faghfirna wa faghfir ahlana قرابة لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر ربي ومنا ومن لما تستطيعون وفعل الكرم وأحل أتقيا علماء نظر بالحيوان وغلسا ربنا عصر لنا كل شؤون وأكرم بالرضا من العيون واغفر عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلا واغفر لنا أكرم السلام أجرا لوانا نذر وطن وقضنا دائما من اللسان وليا رجالا على السنان وسرا بالعشي والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنن لوانا نذر وطن وقضنا دائما من اللسان وليا رجالا على السنان وسرا بالعشي والبكاء مدين الحق دعانا والوفاء لله بين الناس جفاء وعلى الأدب ونصرا أمرتك فسبحا بها النصارى وتجيش بما يمين على المعاصي ومعالي وعلى الذرية والدين وظاهر أمرتك فسبحا بها النصارى أمرتك فسبحت بها العصا وتجيش بما يمين علي وعلى ذرياتي وفاتين الغائبين السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا شفيع المسلمين اللهم شفع بنا اللهم شفع بنا اللهم شفع بنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين اللهم بقول ذلك السبيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.